Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin, tanggal 24 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus.
Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah alasan mencari dan menemukan Yesus. Andrea dan Jihan menulis sebuah artikel menarik dalam kompas.com tentang alasan untuk hidup. Sudahkah kita menemukannya? Artikel ini menampilkan dua tokoh penting, yakni Viktor E. Frankl, seorang neurolog dan psikiater, serta penulis buku yang berjudul Man's Search for Meaning, dan Mitsuhashi, penulis buku Ikigai, Giving Everyday Meaning and Joy. Frankl memperkenalkan sebuah konsep purpose in life atau tujuan dalam hidup. Frankl percaya bahwa manusia memiliki makna dan tujuan dalam hidupnya. Oleh karena itu, menemukan makna dalam hidup merupakan kekuatan motivasi utama bagi setiap pribadi. Sementara Mitsuhashi mengungkapkan bahwa ada sebuah alasan yang mampu membuat kita bangun setiap hari dan menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Ikigai atau nilai hidup seringkali dipahami sebagai a reason for being, alasan keberadaan kita ada dalam kehidupan ini. Memiliki tujuan hidup yang jelas dapat membantu kita untuk selalu memperoleh energi dalam menjalani hidup dan memberikan nilai dan dampak positif bagi kehidupan kita. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini menampilkan sosok Yesus yang menjadi arah dan tujuan hidup manusia. Karena Allah adalah sumber dan tujuan hidup manusia, maka Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia adalah jalan dan kebenaran dan hidup kita. Banyak orang setelah mengalami mujizat penggandaan roti, merasa penasaran dan terdorong untuk selalu tinggal bersama Yesus. Mereka berusaha mencari dan menemukan Yesus. Dalam pencarian dan penemuan ini, mereka dikonfrontasi oleh Yesus terkait alasan mendasar pencarian mereka. Yesus menyoroti alasan mereka yang hanya untuk memperoleh makanan jasmani yang mengenyangkan
ketimbang mencari makna dari tanda dan mujizat yang mereka alami bersama Yesus. Yesus mengajak mereka untuk masuk lebih dalam lagi, yakni percaya kepada Dia yang diutus Allah. Inilah alasan mendasar dalam mencari dan menemukan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kita pun tentunya memiliki alasan dan tujuan dalam hidup kita. Mengambil inspirasi firman Tuhan hari ini, kita dapat mengarahkan hidup kita pada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita. Alasan yang mendorong pencarian dan penemuan akan Yesus adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah. Semoga cinta kasih Kristus mendorong kita semakin percaya kepadanya. Semoga demikian. Amin.